Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Susan di episode Berbagi Kisah. Yang kali ini kita akan mengangkat tema dengan langkah percaya diri, kisah menarik pelatih model dengan narasumber Mas Wandi Amyus. Nah, beliau adalah berprofesi sebagai pelatih model. Nah, kita akan berkenalan dulu dengan Mas Amyus. Kebetulan beliau sudah berhadir bersama saya di sini untuk menemani kita beberapa saat di Berbagi Kisah. Apa kabar Mas Amyus? Amyus, Mas Amyus. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Iya. Terima kasih Mas Amyus sudah membersamai kami dan bisa berhadir bersama kami di segmen Berbagi Kisah kali ini. Ya, baik, kita akan langsung lanjut dengan pertanyaan ya. Baik, Mas Amyus, informasinya. Oh, ini Mas Wandi apa Mas Amyus ya yang lebih viralnya ya? Biasanya kalau untuk anak-anak untuk manggil itu Kakak ya? Kak Wandi atau Kak Kak Wandi. Amyus. Kak Amyus. Tapi biasanya paling akrab itu Kak Wandi. Kak Wandi ya, jadi lebih viralnya Kak Wandi. Kak Wandi. Oh, baik. Baik Kak Wandi, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Ibu. Baik, kita akan langsung ke pertanyaan pertama. Informasinya Wandi ini membuka sekolah modeling. Nah, bisa diceritakan apa nama sekolahnya dan kapan mulai berdirinya? Oh iya, baik. Untuk awal mula terbentuknya sekolah model itu dari tahun 2014. 2024. Oh, 2024. Baru tahun kemarin. Nah, itu namanya itu adalah ZR Modeling School. Oh, ZR Modeling School. Nah, asal usulnya itu kenapa jadi memilih untuk ZR Modeling School? Karena ZR itu kan nama satuan dari kecepatan. Nah, jadi kenapa jadi mengambil ZR Modeling School? Semoga ZR Modeling School itu percepatan pertumbuhan anak untuk di dunia fashion itu melaju pesat. Berkembang ya. Berkembang. Jadi sudah berdirinya mulai tahun 2024. Sampai sekarang masih terus sampai ya. Sampai sekarang. Dan kemudian sudah lahir bernama ZR ya? Modeling School. Baik. Nah, sekarang kenapa Mas Wandi terpikir mau mendirikan sekolah model ini? Yang pertama ingin ada nih wadah buat anak-anak yang cinta dengan dunia fashion. Semoga dengan adanya ZR Modeling ini bisa melatih kepercayaan diri si anak. Jadi kan intinya ini, Bu, buat melatih kepercayaan si anak ini untuk bisa tampil di depan orang banyak. Jadi selain wadah untuk tempat bakat mereka ya yang terpendam, dan juga untuk kompetensi mereka ya, untuk lebih ke profesional mungkin. Baik. Kemudian hal apa saja yang harus Mas Wandi siapkan untuk membuka sekolah tersebut? Mungkin sejarah latar belakang pendirian dari sekolah ini atau wadah ini. Persiapannya ya, Bu ya. Untuk persiapannya itu awalnya gitu. Ini kan, Bu, awalnya itu saya itu kan ikut sanggar juga, Bu. Nah, awalnya itu ikut sanggar juga, namanya Sanggar Seni Langit. Sanggar Seni Langit Tabalong. Nah, dari situ saya kan ngelatih model, ngelatih tari juga di sana, Bu. Nah, jadi kenapa jadi saya pengen yang membentuk dari ini, persiapannya itu, Bu,
lebih rumit. Nah, kesiapannya lebih rumit. Kenapa, Bu? Yang pertama, ini kan ZR modeling ini masih ikut di tempat Sanggar Seni Rairatan. Jadi untuk ZR modeling ini masih dalam proses pembangunan tempat. Inggih. Masih proses dalam pembangunan. Insya Allah dalam beberapa tahun kemudian ZR modeling ini bakal ada tempat tersendiri. Nah, nanti itu kan perlu dukungan dari pihak-pihak yang lainnya, Bu. Oke, jadi sementara masih ikut bersama dengan tempat latihan Sanggar ya? Sanggar Rairatan, ya. Dinaungin nama Sanggar Rairatan untuk sementara. Oke, kemudian ada tidak persiapan lain untuk membuka sekolah tersebut selain mungkin lokasi? Kemudian ada lagi mungkin pelatihnya selain Mas Wandi mungkin? Kalau pelatih, insya Allah ada untuk yang mendampingi saya nanti, Bu. Insya Allah ada. Baik, nah sekarang Mas Wandi bisa diceritakan bagaimana perjuangannya dan tantangan Mas Wandi saat mulai membuka sekolah modeling. Tentunya di samping karena memang tidak ada ya, saya belum pernah dengar ya, belum ada pewadahan yang untuk khusus modeling kan, yang ada di Tabalong mungkin sanggar tari, dan mungkin di bidang olahraga ya. Nah sekarang kalau di modeling apa tantangan atau persiapan, perjuangannya bisa diceritakan ya? Yang pertama, Bu, dulu itu saya itu jadi bahan inilah sama teman-teman. Ibaratnya itu, alah ngapain ikut-ikut ini, ngapain ngelatih ini nggak ada hasil. Kamu itu nggak pantas karena dari segi fisik katanya tidak menjual dari seorang model. Nah, tapi dengan adanya ucapan hal tersebut itu cambuk bagi saya untuk kedepannya bisa lebih baik, dan saya yakin saya itu bisa. Nah, dari hal tersebut banyak ibu ikut lomba model dengan segala hal itu kalah. Nah, saya terus lagi mencoba sampai akhirnya saya bisa dipercaya untuk menghandle atau melatih pada hal event-event tersebut. Oh, jadi tantangannya dari awal kepercayaan diri. Iya, orang lain menilai Mas Wandi bergerak di bidang modeling gitu ya. Iya. Baik, akhirnya menjadi motivasi ya tentunya. Menjadi motivasi bagi semua orang, alhamdulillah. Ya, baik. Kemudian Mas Wandi bisa ceritakan kenapa Mas Wandi tertarik pada dunia modeling sedangkan basicnya penari ya? Oke. Nah itu kan ya mungkin sama seninya, cuman beda jurusannya ya. Itu jadi kenapa tertarik dengan, apakah ini semacam sinyal untuk beralih ke dunia modeling untuk meninggalkan dunia seni atau bisa bersama-sama? Awal tertarik untuk dunia model ini, Bu, ketika saya mengikuti pemilihan Utuh Diang Tanjung 2011. Nah, mengikuti sebagai finalis. Finalis. Utuh Diang Tanjung. Jadi ikut event tersebut Mas Wandinya ya? Iya, peserta. Peserta finalis Utuh Diang Tanjung pada tahun 2011. Nah, dari situ saya ini acara apa ini nih? Oh, di bidang seni budaya, Jadi mulai event tersebut, pemilihan Utuh Diang Tanjung itu, saya tertarik dengan dunia seni budaya.
Sebenarnya Bu, mengenal seni budaya itu dari kecil, dari umur SD salah. Itu dari Ibu Lilis dari Sanggar Langit Tanjung. Nah itu diikutkan seni budaya. Jadi seperti diajakin menonton seni-seni tari, ikut ke ada event-event. Nah di 2011 itu, mulai 2011 itu barulah tertarik namanya seni. Jadi ikut sanggar seni, ikut dunia model, walaupun itu masih belum percaya diri. Tapi dengan yakin bahwa ulun itu bisa, kenapa kita tidak mencobanya? Jadi bermula dari Mas Fandi sendiri terjun di bidang modeling, dan akhirnya punya keinginan sendiri untuk membuat wadah ya. Baik. Kemudian saat ini berapa banyak anak didik yang Mas Fandi latih? Anak didik sementara untuk anak-anak itu ada sekitar kurang lebih 15-an orang. 15 orang. Iya, karena kan baru. Untuk dewasa alhamdulillah udah mencapai 30-an. Dewasa. Jadi untuk usianya? Untuk ada? Usia itu dari umur 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Iya. Dari 5 tahun sampai umur 30-an lah, Bu. Karena ini ada yang umur 28-29 tuh masih ada ikut dunia model. Tertarik di dunia Tertarik model, dunia ya? model. Untuk berlatih catwalk mungkin. Inggih. Ya baik. Kalau boleh tahu yang mengurus sekolah modelingnya sendiri, apakah Mas Fandi sendiri atau ada dibantu dengan teman-teman? Untuk sementara untuk mengurus itu ulun sendiri, tapi ada sedikit campur tangan dari teman-teman semua. Ada support dari teman Ada ya? support dari teman di belakang. Oke, baik. Kita akan berlanjut ke segmen kedua ya Mas Fandi. Mimpi tidak akan menjadi kenyataan tanpa usaha keras. Masa depan milik mereka yang percaya pada keindahan impian mereka. Saksikan terus di segmen kedua. Pemirsa, kita jumpa lagi di segmen kedua dan tetap bersama Mas Fandi. Sekarang kita akan membicarakan tentang kegiatan di sekolah modeling. Ya. Oke Mas Fandi, tadi di segmen sebelumnya disampaikan bahwa Mas Fandi pernah ikut bahwa Mas Fandi ikut sekolah model untuk mendapat sertifikat ya? Iya Bu. Nah, kemudian ibaratnya dari seorang siswa sekarang menjadi seorang coach ya, seorang pelatih. Bagaimana perasaannya? Yang pertama Bu, seperti mimpi. Seperti mimpi. Benarkah saya ini sebagai pelatih model? Karena dari awal tuan banyak teman-teman yang bilang bahwa tidak pantas. Suara sumbang lah ya. Iya Bu. Cuman dari adanya dengan pernyataan tersebut cambuk untuk bisa ke depannya lebih baik. Yang penting saya membuktikan bahwa saya mampu dan saya bisa. Dan terbukti ya sekarang sampai mempunyai anak didik yang banyak ya. Alhamdulillah. Baik, sekarang apa saja materi yang bisa disampaikan kepada anak didiknya terkait dengan latihan mereka sehari-hari? Untuk materi itu untuk khususnya bagi pemula. Jadi ada kelas pemula, ada kelas pro. Jadi kalau sudah kelas pemula itu dia mengenal namanya jalur runway di jalur catwalk. Dia harus menyatu dulu dengan catwalk. Apakah dia menikmati dengan catwalk tersebut atau tidak. Untuk yang kedua itu adalah
skill, skill cara berjalan. Nah, jadi bukan hanya tinggi badan, bukan hanya dari muka, tapi dia dituntut untuk mempunyai skill yang dimiliki oleh seorang model, yaitu adalah catwalk. Nah, terus selanjutnya itu ada performance. Nah, itu nanti diajarkan namanya bagaimana cara penggunaan baju casual, penggunaan baju busana pesta, terus resmi, dan busana-busana lainnya nanti diajarkan. Terus yang terakhir itu adalah eksekusi akhir. Nah, eksekusi akhir itu meliputi kepercayaan diri, gimana ekspresi dia untuk menyampaikan sampai enggak apa yang dia kenakan ini ke masyarakat. Oke. Jadi body language-nya ya. Body language-nya, Bu. Ya baik. Sekarang Mas Wandi bisa diceritakan jadwal latihan, mungkin jam, kemudian berapa kali dalam seminggu, dan juga pada saat pemula untuk mengikuti event itu perlu berapa lamakah mereka latihan? Untuk jadwalnya, Bu, sementara jadwalnya itu kami mengambil kelas malam. Oke. Kelas malam itu dari jam 7 malam sampai jam 9 malam. Oke, 2 jam ya? Ya, 2 jam pembelajaran. Nah, untuk kelas pemula, kalau ada event-event itu biasanya kalau dadakan ya, Bu, kalau dadakan biasanya harus butuh ekstra tiap hari untuk latihan. Jangankan yang pemula, yang sudah pro aja butuh latihan ekstra, Bu, untuk bisa menampilkan yang terbaik. Untuk mengikuti event ya? Event-event tersebut. Iya, baik. Nah, sekarang untuk ada trik tertentukah untuk mengikuti sebuah event itu agar ya goalnya kan ingin menang ya? Ingin menang. Mungkin apa triknya? Triknya itu yang pertama harus percaya diri. Oke. Percaya diri bahwa dia itu bisa, bahwa dia itu mampu. Intinya kita harus meyakinkan, misalkan meyakinkan dewan juri, gimana caranya, oh ini loh diri saya yang pernah memakai baju ini dengan bagus, dengan baik. Yang penting performance, catwalk, ekspresi, semua hal itu mendukung. Oke. Ada tidak perbedaan antara kelas pemula dan yang dewasa, materi yang diberikan? Ada, Bu. Oke, apa itu ya? Untuk pertama, untuk kelas pemula itu pasti pakai hitungan. Ada hitungannya, Bu. Jadi kalau setiap kali catwalk, setiap kali pose, setiap kali mau mengambil langkah, itu pakai hitungan untuk pemula. Jadi berapa kali dia melangkah, setiap kali pose itu ada berapa detik sih hitungannya buat supaya lebih indah dilihat. Nah, cuman kalau sudah tingkat atas, tingkat dewasa, itu dia sudah bisa menggunakan properti seperti topi, seperti tas, sama busana-busana yang lebih rumit. Intinya. Mungkin membawa selendang atau apa mungkin ya? Iya, Bu. Atau gaun ya? Gaun. Oke. Evening gown. Oke, nah sekarang butuh berapa lama untuk anak didiknya Mas Wandi bisa ikut event? Bisa dilepas mengikuti event? Selagi dia bisa, Bu, selagi dia mampu, percaya diri, dalam pelatihan itu 1 bulan 2 bulan pun sudah bisa dilepas di event tersebut. Yang penting
dia itu yakin, dia itu mampu, dia itu bisa. Yang penting kan si anaknya ini, Bu. Yang si anaknya ini kalau dia kemauan dia bisa dan dia cepat menangkap, insya Allah dalam 1 bulan 2 bulan tuh bisa, Bu. Bisa ikut mengikuti ya. Baik, pemirsa, kita akan kembali ke segmen ketiga dan kita akan break dulu. Jangan kemana-mana, tetap saksikan kita. Pemirsa, kembali lagi ke segmen ketiga, yaitu kesan dan pesan. Kita akan bertanya lagi kepada Mas Wandi yang masih bersama dengan kita ya. Dalam dunia modeling, apa saja model utama untuk tampil maksimal? Nah, bisa diceritakan Mas Wandi. Oke. Untuk hal model utama yang paling harus dimiliki seorang model itu adalah yakin, percaya diri. Percaya diri ya. Percaya diri pasti penting. Kenapa? Kalau misalkan dia cantik, dia tinggi, cuman dia tidak percaya diri dengan apa yang dia miliki, tidak bakalan bisa, Bu. Jadi yang paling modal utama itu adalah keyakinan diri dia sendiri, terus diikuti dengan hal-hal, skill-skill dan lainnya di belakang. Performnya ya. Performance di belakang. Baik, iya. Dari tadi Mas Wandi selalu menegaskan ya bahwa percaya diri Percaya ya. diri. Nah, kemudian baru kompetensi ya. Anak-anak punya kompetensi tanpa percaya diri juga ibaratnya kapal goyang mungkin ya. Baik, sekarang kita akan bertanya lagi, kalau boleh tahu apa saja. Nah, sekarang prestasi nih. Prestasi yang membanggakan yang pernah dicapai oleh anak didik Mas Wandi. Apa saja yang pernah diraih? Yang pernah diraih baru-baru ini, alhamdulillah, kemarin itu mendampingi event nasional. Event nasional dalam pemilihan putra-putri kebudayaan Indonesia. Yang itu kemarin tuh di Bali, tuan rumah Bali. Jadi seluruh Indonesia tuh kumpul di Bali. Alhamdulillah dengan prestasi yang membanggakan, khususnya Tabalong bisa meraih predikat untuk putra itu Best National Costume. Untuk putrinya itu mendapatkan runner up 3 putri kebudayaan plus mendapatkan 5 terbaik catwalk challenge. Untuk putri. Luar biasa ya, sudah tingkat nasional itu. Tingkat nasional, alhamdulillah. Baik, ya. Mungkin itu yang paling berkesan dan yang terbaru. Mungkin yang lain, mungkin yang event-event di sini tentunya lebih banyak lagi ya. Lebih, insya Allah, alhamdulillah. Oke, baik. Cakep sekali ya pemirsa, sampai di event nasional dan meraih beberapa gelar ya. Baik, nah selama ini berkecimpung di dunia modeling, hal apa yang paling berkesan bagi Mas Wandi ini? Apa ya? Hal paling berkesan itu ketika saya ikut event di nasional saya sendiri tahun 2017. Tahun 2017 itu saya ikut lomba ajang nasional, itu pemilihan Atrium Model Award. Nah di situ banyak hal yang saya dapatkan. Yang pertama, saya dapat yang namanya belajar dunia acting, terus dunia model-model yang lainnya, pengalaman. Dan di situ peserta finalisnya pun sungguh luar biasa, Bu. Jadi di nasional itu hampir 90% itu yang sudah mempunyai nama tersendiri. Jadi sangat-sangat bangga bisa berkompetensi dengan mereka-mereka di tingkat nasional, Bu. Jadi ikut ajang pemilihan nasional ya itu ya. Itu paling berkesan. Paling berkesan. Jadi banyak pengalaman-pengalaman, bisa berbagi pengalaman. Itu yang terjadi pada diri sendiri ya. Diri sendiri. Nah sekarang untuk konteksnya ke dunia modelingnya sendiri,
dalam konteks wadah modeling sendiri apa yang paling berkesan? Anak didik ya Bu. Ya. Yang paling berkesan untuk anak didik itu salah satunya adalah untuk event-event mungkin di wilayah Tabalong, di wilayah Kalsel, itu banyak tantangan-tantangannya Bu, cuman dengan hal tersebut bisa diatasi. Jadi banyaklah hal yang di luar dugaan, cuman hasilnya pun luar biasa gitu Mbak. Oke. Jadi prestasi cukup membuktikan ya kan ya? Iya, Bu. Nah, dibandingkan dengan masalah yang dihadapi atau tekanan yang dihadapi ya, dan prestasi. Jadi kerja keras tidak bisa dipungkiri bahwa kerja keras adalah hasil dari pasti ada hasilnya. Baik, sekarang bagaimana kesiapan kostum ya untuk para anak didik mengikuti event itu? Apakah disediakan oleh Mas Wandi atau mereka mencari sendiri? Kalau untuk busana itu ulun serahkan ke orang tuanya itu sendiri. Cuman tetap didampingi oleh ulun sendiri. Jadi misalkan ada busana pesta, ada busana casual, busana lainnya, tetap perlu pendampingan. Tapi semua ulun serahkan ke orang tuanya. Jadi mungkin arahan-arahannya masih tetap diarahkan sama pelatihnya ya, Mas Wandi. Baik, nah kemudian ada satu pertanyaan lagi, pesan yang ingin disampaikan Mas Wandi kepada anak-anak maupun orang dewasa yang masih malu ya, ingin masuk ke dunia modeling, bagaimana? Untuk pesannya yang pertama, jangan pernah mengucapkan saya tidak bisa. Coba dulu, coba rasakan, nikmati hasilnya. Nah, kebanyakan si anak ini kurang percaya diri. Nah, yang penting anak-anak yang pengen ikut dunia model itu bisa, yang penting Bu, latih kepercayaan dirinya untuk tampil di depan orang banyak dan jangan pernah malu. Jadi kemauan dari anaknya, dan meningkatkan rasa percaya dirinya diri. Untuk bisa ikut bergabung dengan modeling ya. Karena siapapun boleh ya? Siapapun boleh, terbuka lebar untuk siapapun. Terbuka lebar, baik. Nah sekarang ini untuk Mas Wandi sendiri, apa mimpi dan rencana Mas Wandi ke depan untuk pengembangan sekolah modeling ini? Untuk mimpi, yang ini kan salah satu mimpi saya juga Bu, untuk mendirikan sekolah model. Cuman masih proses dengan pembangunan, dengan hal yang lainnya. Cuman ada satu hal, mimpi ulun itu ketika mau lihat ajang-ajang event-event pageant. Jadi mimpi terbesar saya itu saya pengen anak-anak itu yakin mampu bisa apa yang dia miliki. Jadi harus percaya ya pada kemampuan diri sendiri. Baik. Pesan untuk khususnya di dunia model.
Dan mimpi lain selain membuka sekolah, ada lagi? Ada Bu. Saya pengen Jangan menangis, nggak apa-apa. enggak Bu. Ini berarti besar ini mimpinya sampai untuk mengungkapkan perlu effort ya. Bagaimana? Enggak. Sebenarnya kalau besar benar Pak Bu ini Apa mimpinya? pengennya itu membuka sekolah model itu yang tanpa biaya, Oke, gratis ya. gratis. Saya ini kan sementara masih biaya, jadi mengapa per bulan. Jadi ada hal yang masih belum terwujudkan, nanti membuka sekolah model gratis. Oke. Apakah ingin membuat suatu event besar, mungkin di Tabalong event nasional atau minimal shelter di Kalimantan? Insya Waktu Allah. dekat? Insya Allah. Bisa disampaikan mungkin orang tua yang sedang menonton, mungkin ada event apakah itu? Nanti ada event tahun 2026 sih Bu. Iya. Nanti persiapkan aja. Itu ada namanya pemilihan Ading Utuh Diang Tanjung. Oke. Ading. Ading. Jadi kan ada Utuh Diang Tanjungnya, terus ada adingnya, Ading Utuh Diang Tanjung. Oke, pemirsa, kita belum bisa mengorek ini tentang apa itu Ading Diang Utuh Banjar karena masih dalam bentuk konsep ya. Iya. Dan nanti akan disampaikan langsung mungkin kalau sudah persiapannya matang ya. Nah, jadi mungkin episode berikutnya kita akan memanggil lagi sebagai narasumbernya untuk menjelaskan apa itu ading. Saya pun belum tahu apa itu ading, konsep ading dalam event Ading Utuh Diang. Oke, nah terima kasih dulu Mas Wandi sudah bisa berhadir ke sini. Sama-sama. Sukses terus, lebih banyak lagi anak didiknya. Amin. Dan harapannya untuk membangun sekolah modeling secara gratis juga tercapai Amin. dalam waktu dekat. Dan sukses terus ya. Amin. Baik, terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Nah, pemirsa, kembangkan potensi dalam dirimu karena batasannya hanya ada di dalam pikiranmu. Jangan takut mencoba karena keberanian adalah setengah dari keberhasilan. Your skills and knowledge are your most valuable asset in your career. Tetap saksikan kami dan tetap bersama kami di Berbagi Kisah di episode berikutnya. Saya Susan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.